Shalom saudara yang ada di rumah, apa kabar saudara? Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa. Mari siapkan hati saudara untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, amin. Mari kita mengangkat pujian ini, Allah sumber, haleluya. Yuk, saudara yang ada di rumah, boleh sama-sama dengan saya kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita kasih tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hati saudara. Kita akan masuk lebih lagi, kita akan menyembah Dia. Karena Dialah satu-satunya yang layak disembah. Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mas saudara, angkat pujian ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
pujian ini katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tangan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Mari sembah Dia, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau layak kami agungkan, Engkau yang layak kami sembah. Oh Jesus, haleluya, haleluya, syukur bagimu. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana, sekali lagi Hosana. In the
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing
yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi ini. Ada waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat terus beribadah di rumah kami masing-masing lewat ibadah online ini. Tuhan pimpin ibadah ini, Tuhan urapi ibadah ini. Agar firman yang disampaikan Tuhan Yesus, hamba-Mu ini, memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di rumah. Menjadi berkat bagi kami semua yang melihat dan mendengar tayangan ini ya Tuhan. Tuhan pimpin dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkati semua umat-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar Anda, keadaan Anda hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik. Artinya Anda sehat, Anda tidak stres, dan Anda tetap bahagia. Terima kasih, sebelum saya teruskan, saya berharap Anda sebelum melihat tayangan ini, Anda ikuti dulu atau lihat dulu tayangan dari gereja lokal Anda. Oke, Tuhan berkati. Saat ini kita diminta pemerintah untuk tetap tinggal di rumah supaya dapat memutus penularan COVID-19. Sudah lebih dari 1 bulan, semua kita di rumah. Semua kita gak bisa kemana-mana, tetap di rumah. Saya tidak tahu respon saudara dalam kondisi saat ini. Tapi saya ingin mengajak Anda semua meresponnya dengan bijaksana. Bijaksana artinya menuju sesuatu yang baik, kemenangan, keberuntungan, ya. Kita tanggapi dengan seperti itu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara yang kasih, dalam dunia sales dan marketing, itu salesman diajar. Dan dididik untuk melihat kesulitan yang mereka hadapi, atau tantangan yang mereka hadapi sebagai peluang. Dan peluang itu jadi uang. Saya ulang sekali lagi, dalam dunia marketing, dalam dunia sales, salesman itu diajar untuk melihat kesulitan atau tantangan itu sebagai peluang. Dan peluang itu bisa jadi uang. Ya. Saya sederhanakan, saudara yang kasih, tantangan jadi peluang, peluang jadi uang. Nah, saudara sih berdasarkan itulah saya bawa judul firman Tuhan hari ini. Di tengah masa-masa di mana kita di rumah aja, saya beri judul melihat kesempatan yang ada. Apa itu kesempatannya? Saya tulis ini pertama, waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Saat ini saudara dan saya punya banyak waktu. Lalu ngapain? Secara rohani, yuk kita baca Alkitab kita. Mungkin Anda jarang baca, mari kita baca. Mungkin Anda targetkan 2-5 pasal per hari, di mana Anda sebelumnya tidak pernah baca itu. Lalu Anda mulai renungkan perikop-perikop tertentu yang Anda baca. Supaya Anda lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi kebenaran firman Tuhan. Dan Anda tidak mudah digoyahkan. Yuk Bapak jadi pemimpin rohani. Ibadah di rumah Anda pimpin. Kalau terus ada ibadah online, kalau tidak ada, Anda yang berambil alih, Anda yang bertanggung jawab. Untuk memimpin keluarga Anda beribadah di rumah.
Ini waktu banyak untuk Anda belajar, untuk kita belajar, untuk saya belajar sebagai kepala rumah tangga. Jadi asmani seorang kasih kita semua di rumah, bapak, ibu, anak di rumah. Yuk posisikan kedudukan kita di dalam rumah tangga. Posisikan kedudukan kita di dalam rumah tangga. Apa itu seorang kasih? Suami mengasihi istri. Ya. Istri tunduk pada suami. Anak-anak taat pada orang tua. Saudara yang kasih, firman Tuhan ini diketahui oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Poinnya begini saudara yang kasih. Kalau suami mengasihi istri, dia akan mengayomi istri, bahkan sampai anak-anaknya. Dia akan terus melindungi, memberkati, menjaga keluarganya, istri anaknya. Yang kedua, istri tunduk pada suami. Saya dapatkan begini saudara yang kasih. Ya. Istri merasakan kasih suami ketika suami mengasihi dia. Tapi suami dapat merasakan kasih istrinya ketika istrinya tunduk pada suaminya. Itu yang saya dapat. Lalu anak-anak taat pada orang tua. Hai anak-anak taatilah orang tua di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1 berkata demikian. Nah kalau ini terjadi akan terasakan kasih itu. Kita akan merasakan kasih itu dalam rumah tangga kita. Mari kita belajar di waktu-waktu yang ada ini. Bapak makin mengasihi istri, istri makin tunduk pada suami, anak-anak makin taat pada orang tua. Ada ayat yang lain juga berkata, hai bapak jangan sakiti hati anakmu. Kasih juga anakmu. Itu yang dapat kita lakukan. Mengisi waktu kita. Hari-hari ini. Poin yang kedua, apa yang bisa kita lihat dari kesempatan apa yang bisa kita lihat? Yaitu memberi. Pak, saya sering dengar kata-kata ini, saya sering dengar firman Tuhan ini. Saudara yang kasih, saat ini banyak orang bukan hanya kesulitan, dengar baik-baik, saat ini bukan hanya orang kesulitan, tapi juga banyak orang kesepian. Dia hilang komunitasnya, hilang rekannya, hilang temannya, hilang rekan bisnisnya, hilang rekan pelayanannya. Jarang bertemu lagi. Di mana biasanya tiap hari, mungkin tiap minggu bisa bertemu. Tapi sekarang sudah lebih 1 bulan, orang tidak bisa bertemu. Lalu apa tindakan kita? Tuhan kasih say hello lah kepada teman-teman kita, rekan bisnis kita, keluarga kita, gembala kita, jemaat kita. Ya, bisa Anda telepon, bisa Anda WhatsApp. Ya, katakan, saya mengingat Anda, saya mengasihi Anda, lalu saya hubungin Anda. Itu yang bisa kita lakukan. Kita bisa memberi perhatian buat mereka yang tanda petik kesepian. Dari rekan-rekan kita. Saya tidak tahu mungkin Anda juga yang mendengar ini sedang kesepian. Tapi adalah baik kalau Anda bisa lakukan ini. Anda hubungi orang yang Anda kenal, rekan Anda, rekan bis Anda, rekan pelayanan Anda. Dan sampaikan, aku masih engkau. Itu yang saya lakukan beberapa saat ini saudara yang kasih. Dan ada orang yang kalau bicara hanya sebentar, kalau itu pun hanya sebentar. Tapi saat ini ketika ditelepon dia bicara bisa setengah jam, bisa 50 menit. Yang tadinya tidak mau banyak bicara karena posisi jabatan yang baik. Tapi hari-hari ini mungkin dia juga merasa kehilangan sesuatu. Kehilangan rekan bisnisnya, teman-temannya. Ya, ketika ada yang mengontak, menghubungi dia, wah dia bicara banyak dan dia mau sharing. Itu bisa kita lakukan. Untuk rekan-rekan kita yang tanda petik tadi kesepian. Karena masa-masa ini semua orang mau tidak mau harus di rumah. Termasuk saya sendiri, saudara yang kasih. Ya. Yang berikan saudara yang kasih, berikan pada yang berkekurangan. Katakan sama saya, inilah waktunya memberi. Mari sama-sama katakan, inilah waktunya memberi.
Apa yang mau diberi, Pak? Tadi sudah salah satunya. Ini saya mau pimpin Anda untuk memberi sesuatu, memberi uang, memberi logistik pada orang yang berkekurangan. Saudara kasih, dengar baik-baik kisah ini. Ada di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Kisah di mana Nabi Elia diberi makan oleh seorang janda di Sarfat. Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah engkau ke Sarfat di wilayah Sidon. Ya, aku akan memberimu makan di sana lewat seorang janda. Ketika Elia datang ke tempat itu dan tiba di pintu gerbangnya, dia lihatlah seorang janda itu ya, yang sedang memungut kayu api. Lalu Elia berkata kepada janda itu, berilah aku sedikit air supaya aku minum. Terima kasih, wanita ini masuk, ingin mengambil air minum. Tapi waktu dia melangkah, Elia berkata lagi, buatkan juga padaku sepotong roti kecil atau roti kecil bundar. Roti bundar kecil tepatnya. Ya. Janda ini menjawab, aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Sedikit tepung dalam buli-buli, sedikit minyak dalam tempayan. Aku akan masak, lalu kami makan, setelah itu kami mati. Demikian jawab janda itu. Tapi Elia berkata, buatlah bagiku. Lalu wanita ini melakukannya. Karena Elia berkata, tepung dalam buli-buli dan minyak dalam tempayan tidak akan habis. Dilakukan oleh perempuan ini atau janda ini dan diberikan kepada Elia. Anda tahu apa yang terjadi? Tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis. Saya permudah sedikit. Apa yang diminta oleh Elia? Pertama, sedikit air. Kedua, roti bundar kecil. Lalu apa yang diterima janda ini? Apa hasilnya? Dia mendapat roti yang besar. Karena tepungnya dan minyaknya tidak pernah habis. Dia mau bikin sebesar apapun rotinya, tepung itu terus ada. Ini hasil yang diterima, saudara kasih. Anda mungkin memberi tanda petik sedikit. Tapi Anda harus memberi dalam masa-masa yang sulit ini. Itu juga yang saya lakukan. Itu yang keluarga saya lakukan. Anda lihat. Saya akan bacakan Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan kasih, ini firman Tuhan dan Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Ya. Saya terjemahkan begini, Tuhan kasih. Kalau Anda menolong orang lemah, begitu Anda tolong orang lemah, tiba-tiba Tuhan kaget, wah saya punya hutang pada orang itu. Apakah Tuhan mau punya hutang? Tidak mau. Dia akan segera membalasnya. Dia segera menggantinya. Dia segera memberkatinya. Ini waktunya memberi. Sama-sama saya katakan, ini waktunya memberi. Engkau beri roti bundar kecil, engkau terima roti bundar besar dan tidak habis. Amin. Pertama tadi, gunakan waktu yang ada. Kedua, memberi. Kesempatan apa lagi yang bisa kita lihat? Yang ketiga, merubah konsep kita berbisnis. Atau kerja kita. Dalam era teknologi informasi yang canggih saat ini, saudara kasih, informasi mudah didapat. Sekarang sebagian orang bekerja dari rumah. Work from home. Bisa nggak? Bisa. Oh, ternyata bisa. Tadi saya dapat informasi, ada seorang namanya Shai Resef. Ya. Dia buka universitas namanya University of the People. Ya. Itu universitas
sekelas Harvard University, sekelas Columbia University, dan Anda bisa kuliah di sana online gratis. Itu canggihnya teknologi. Anda harus berubah. Sekarang Anda bisa kuliah gratis. Dia sudah mendidik 15.000 orang. Targetnya 1 juta orang. Semua orang tadi tertawakan dia. Tapi sudah terbukti sudah 15.000 orang kuliah. Anda bisa ikutin itu. Jadi konsep bisnis ini berubah. Konsep kuliah berubah. Ya. Anda punya HP, Anda punya di situ ada fitur WhatsApp, mungkin ada IG-nya, mungkin ada FB-nya. Ya. Jangan manfaatkan yang sia-sia. Buang waktu Anda. Lebih baik kembali yang pertama tadi, baca Alkitab 2-5 pasal. Ya, tapi gunakan untuk bisnis Anda. Karena bisnis seperti itu sekarang. Ya. Anda tidak perlu lagi mencari pembeli. Sekarang pembeli yang cari Anda. Udah berubah konsepnya. Nah, Anda harus ikutin itu. Ada portal-portal online yang sudah dibuat atau website online yang sudah dibuat. Di mana Anda bisa ikut di situ untuk berbisnis. Atau Anda buat sendiri websitenya. Dan itu banyak yang berhasil. Hari ini juga bisnis di rumah aja. Bisnis di rumah aja. Bisa berhasil? Bisa. Banyak yang sudah lakukan dan berhasil. Anda mulai buka HP Anda. Setelah banyak bisnis yang mengajak Anda bisnis secara gratis. Kalau nggak tahu Anda tanya. Tanya ke rekan Anda, teman Anda. Bisnis apa yang ada di HP kita atau ada di dunia digital yang gratis. Nanti Anda akan diberitahu. Daripada Anda buang waktu. Ya. Ini ada kesempatan, kita lihat kesempatan dalam masa PSBB ini, masa di mana kita di rumah aja. Ada kesempatan kita memperbaiki hubungan rumah tangga kita, lalu memposisikan diri kita sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu, anak. Kita bisa mulai merubah cara kita membaca kitab yang tadi hanya bahasa lewat. Sekarang kita mulai baca 2-5 pasal, lalu kita renungkan. Kita mulai perhatikan rekan-rekan kita, teman-teman kita yang tanda petik juga ada hari ini kesepian. Kita juga belajar memberi, kita berani memberi. Karena semua orang banyak dalam kesulitan. Ada satu kesempatan yang baik buat Anda dan saya untuk memberi. Lakukan itu. Dan kesempatan berikutnya, rubah konsep bisnis Anda. Rubah. Anda jualan apapun, sekarang Anda harus tampilkan website Anda, nama toko Anda, nama perusahaan Anda, atau nama Anda sendiri situ, di mana orang tahu, oh Anda berjualan bidang ini. Dan kalau Anda tidak ikuti, Anda ketinggalan. Dan kalau Anda tidak ikuti, Anda tidak menghasilkan apa-apa selama masa di rumah aja. Saya berharap Anda tetap menghasilkan yang namanya uang. Walaupun kita di rumah. Sebagai tambahan, para pemimpin gereja juga harus memikirkan pola pelayanan ke depan. Karena sekarang jemaat, keluarga sudah mulai biasa ibadah di rumah. Mungkin sudah ada punya konsep, oh ya kita ibadah di rumah aja. Nah kita harus pikirkan itu. Maksud saya pemimpin gereja harus pikirkan itu. Ke depan pola pelayanan harus dirubah. Karena teknologi yang membuat itu memaksa kita berubah. Saudara yang kasih, jadi dalam situasi di rumah aja ini, kesempatan-kesempatan yang ada, saya ulang kembali, pertama pergunakan waktu yang ada. Kita bilang Yesus 5 ayat 16, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Yang kedua, mulai beri perhatian pada orang lain. Baik Anda say hello, hubungi mereka, atau Anda tolong mereka dalam kesulitan keuangan mereka. Yang berikutnya, rubah pola bisnis Anda, pola kerja Anda.
supaya Anda dapat melihat kesempatan-kesempatan ini dan Anda gunakan itu di masa-masa kita di rumah aja. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jangan lupa untuk persembahan dan persepuluhan saudara bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk bukti transfer wajib dikirimkan di WhatsApp di bawah ini. Stay safe, Stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah Engkau terus menyertai kami Roh Kudus, sehingga damai sejahtera Allah Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus Kristus, dan roh kehidupan dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami, mulai saat ini sampai saatnya Kau datang menjemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.